Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dr. Fatia yang bertugas di Klinik Pasien pada siang hari ini. Izin untuk mengobrol data terlebih dahulu dengan Bapak Ahmad, betul Pak? Ya. Usianya 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Jalan Saad, status pendidikan terakhir S1 dan belum menikah ya Pak? Ya, baik Bapak, kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Di sini Bapak boleh sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu. Nanti Bapak akan dites dan mungkin pada saatnya itu akan diraba pada bagian perut dan bagian bawah Bapak secara langsung. Mungkin akan tidak nyamanan, tapi saya akan meminimalisir tidak nyaman tersebut dan melakukannya secara profesional dan juga sesuai prosedur yang telah ditentukan. Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, di sini saya akan Bapak boleh membuka bagian perut Bapak dan sini saya akan mencuci tangan lalu memakai hand gloves. Baik Bapak, di sini saya sudah pastikan pencahayaannya cukup dan saya akan menempati penampakannya. Di sini Bapak tenang ataupun tidak meringis dan juga tidak mencengam perut. Pertama-tama di sini dari konturnya di sini datar, tidak ada penonjolan atau distensi atau cekung dan tidak ada benjolan atau massa serta dinding abdomen itu simetris. Kemudian umbilikulasi juga normal, tidak menonjol dan tidak ada gerakan peristatik maupun tidak ada pulsasi aorta. Kemudian dari sini dari kulit perutnya sendiri warnanya normal, bekas lukanya tidak ada serai, kemudian tidak ada dilatasi vena dan juga tidak ada ras maupun ekimosis seperti Great Turner ataupun Cullen sign. Lalu setelah ini saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Di sini saya akan mendengarkan apakah ada frekuensi bising usus. Di sini frekuensi bising ususnya normal. Kemudian karakteristiknya juga normal dan tidak ada bruit vaskular. Kemudian setelah itu saya akan melakukan perkusi di mana Bapak boleh menekuk lutut Bapak. Ya, di sini saya akan melakukan perkusi pada bagian perut di keempat kuadran untuk menentukan apakah ada suara timpani atau di sini di kanan atasnya redup dan kiri atas dan kuadrannya itu ada timpanis apabila ada udara di gaster dan juga kolon. Lalu saya melakukan perkusi hepar di mana saya melakukan perkusi batas bawah terlebih dahulu. Di sini saya memperkusi secara horizontal dari batas umbilikalis ke kuadran kanan atas di linea midclavicularis hingga menemukan suaranya itu menjadi redup. Kemudian saya akan melakukan perkusi batas atas di mana di sini perkusi secara horizontal dari puting susu ke bawah pada garis midclavicula. Nah, kemudian saya akan mengukur jarak antara kedua titik yang mengalami perubahan suara redup. Lalu saya akan melakukan perkusi limpa. Di sini saya akan melakukan perkusi pada area trop di mana perkusi dari arah sonor paru kiri ke batas kostal di linea aksil anterior dan perkusi dinding dada kiri di linea mid axillaris ICS ke 6 ke arah lateral. Kemudian di sini Bapak boleh bernapas ya Pak, tarik napas. Kemudian saat menarik napas saya memperkusi kembali dan saya akan mengukur limfanya itu normal dan volumenya tetap timpani. Lalu untuk palpasinya di sini untuk palpasi ringnya saya akan letakkan tangan dalam posisi horizontal dengan jari menyatu dan datar pada permukaan perut. Kemudian saya akan mengidentifikasi di sini suhu kulitnya itu hangat dan lembab. Lalu saya akan mempalpasi perut dengan gerakan yang lembut dan lakukan pada keempat kuadran perut. Kemudian angka permukaan tangan hanya pada bagian kulit dan saya melakukan palpasi dengan kedalaman 1 cm. Di sini identifikasinya tidak ada nyeri ataupun muscular recession maupun massa. Kemudian saya akan melakukan palpasi dalam di mana menggunakan kedua permukaan tapak tangan secara vertikal dan tekan pada 4 kuadran perut. Kemudian selanjutnya saya akan mempalpasi hepar di mana untuk palpasi hepar ini masih dengan menekuk kedua tungkai dan letakkan kirinya itu sejajar dengan iga sebelah dan 12 posterior. Minta Bapak boleh rileks ya Pak, dan tangan kiri saya akan menekan perut ke arah atas agar heparnya lebih mudah teraba. Kemudian dengan jari membentuk sudut 45 derajat dan sama palpasi Bapak boleh menarik napas dan membuang napas ya Pak, boleh? Nah, dan dibuang napas. Lalu setelah itu saya akan mempalpasi bagian lobus kanan di mana palpasinya dimulai dari regio iliaca kanan dan minta pasien untuk menarik napas panjang saat pasien inspirasi maksimal dari Bapak boleh tarik napas.
Nah, pada saat awal inspirasi, jarinya bergerak ke arah kranial dan rasakan tepi hepar menyentuh jari-jari, kemudian ringankan tekanan. Lalu setelah itu saya akan memeriksa lobus kirinya, yaitu pertama papasi dari umbilikus menuju epigastrium dengan cara yang sama. Bapak boleh tarik napas lagi. Nah, kemudian dari lobus kanan dan kiri kita akan lakukan penilaian heparnya, bagaimana ukurannya, berapa jari dan skosal, tepinya tungkol atau tajam, posisinya itu kenyal atau keras, dan permukaan itu rata atau berbenjol-benjol, serta apakah ada nyeri yang teraba pada saat pulsasi. Bapak tadi nyeri atau tidak, Pak? Baik, kalau tidak, saya akan lanjutkan ke selanjutnya adalah papasi limpa. Untuk papasi limpa, Bapak kakinya tetap fleksi apa dan tangan kiri menopang kaki kiri bawah, punten ya Pak. Kemudian saya akan mempapasi dengan tangan kanan. Kemudian saya akan mulai papasi dengan menekan abdomen ke bawah saat pasien inspirasi mesin. Bapak boleh tarik napas. Kemudian Bapak boleh buang napasnya. Kemudian papasnya dimulai dari sisi kanan melewati umbilikus menuju arkus kosta kiri. Nah, kemudian dari papasan tersebut kita identifikasi bagaimana ukuran limpanya dan harus diketahui satuan berapa dari S1 sampai S8 dan konsistensi limpanya bagaimana, kenyal atau keras. Nah, selanjutnya saya akan melakukan teknik spesial di sini tes, yaitu sitting Dolnas, di mana saya akan memperkusi dari umbilikus ke arah lateral kiri atau kanan. Kemudian di sini saya ke arah lateral kiri ya Pak, dan tentukan batas perubahan suara dari timpani ke redup. Kemudian saya akan menandai dengan meletakkan jari atas tersedup dan Bapak boleh miring ke arah kanan. Ya, kemudian kita tunggu 30-60 detik, lalu akan perkusi kembali dari daerah tadi dan tentukan apakah ada perubahan suara dari tumpul ke timpani. Di sini terdapat perubahan suara dari tumpul ke timpani. Bapak boleh berbaring ke biasa lagi. Nah, di sini saya akan melakukan tes gelombang cairan, di mana tes undulasi. Di sini akan diletakkan pada sebelah kiri dan kanan, lalu tekan pada satu sisi dan rasakan getaran cairan pada tangan yang berlainan. Bentar ya Pak. Nah, di sini dapat terlihat apakah ada adanya getaran atau tidak. Jika positif maka adanya getaran untuk merasakan cairan. Lalu selanjutnya ada tes appendicitis ya Pak. Bapak punten tadi nyarinya di sebelah mana? Di sebelah sini. Di sebelah kanan bawah ya Pak. Kemudian saya itu minta pasien untuk Bapak boleh batuk Pak. Nah, di sini untuk pertama-tama saya akan mempapasi McBurney. Di sini secara perlahan pada titik McBurney 2 inci pertemuan antara sias kanan dan umbilikus. Bapak sakit tidak Pak? Sakit dong. Sakit. Kemudian selanjutnya akan melakukan rapsingsan ya Pak. Di sini saya akan menekan dalam keadaan di bawah perut. Kemudian Bapak boleh kita tanya tidak Pak? Sakit dong. Sakit. Lalu di sini ada pesuasain, di mana di sini itu pertama Bapak boleh meletakkan tangan pada lutut Bapak dan Bapak saya minta Bapak untuk menaikkan paha ya Pak. Nyeri tidak Pak? Nyeri dong. Nyeri. Kemudian setelah itu Bapak maaf ya, saya akan sebelah sini Pak punten. Nyeri tidak Pak? Tidak dong. Tidak. Kemudian saya akan melakukan obturator sign ya Pak. Saya akan mengangkat dan memperhatikan Bapak. Ini nyeri tidak Pak? Nyeri dong. Nyeri. Kalau yang satunya sebentar ya Pak. Nyeri tidak Pak? Tidak dong. Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Kalau positif berarti terdapat nyeri di hipoglasik dan Bapak boleh berdiri Pak untuk pemeriksaan hernia inguinalis. Nah, pertama-tama di sini saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian ya Pak di area inguinal. Saya akan menggunakan sarung tangan. Kemudian saya itu jika ditemukan adanya benjolan, inspeksi dan tentukan warna dan tonjolannya, Pak, kemerahan, lokasinya, serta apakah terdapat pembekakan pada kulit. Lalu palpasi benjolan dan tentukan apakah ada nyeri serta konsistensinya apakah padat atau cair. Jika terdapat pada skrotum, lalu lakukan tes transluminasi. Apakah di dalam benjolan itu mengandung isi dan arahkan platelet ke skrotum bagian bawah. Coba untuk mengurangi ukuran benjolan secara manual dengan menggunakan jari, dimulai dari bagian cincin luar inguinal dan bagian terbawah dari tonjolan ke arah atas atau cincin dalam inguinal.
Kemudian jika gagal, jangan dilanjutkan dan proses ini katakan berhasil jika benjolannya hilang atau tanpa Gürtel's round, dan letakkan jari telunjuk kanan di atas luar inguinal atau letakkan jari kanan atau kiri pada cincin luar inguinal dan jari sebaiknya pada cincin dalam inguinal. Lalu minta pasien untuk mengulang falsafah manuver, rasakan apakah ada benjolan yang keluar dari cincin tersebut. Lalu tentukan posisi benjolan dikoreksikan dengan ligamen inguinal. Nah, lalu setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Ya baik Bapak, setelah tadi dilakukan pemeriksaan, saya mensuspek adanya appendicitis karena ada nyeri dan juga adanya hernia inguinal, tapi suspeknya indirect, tapi dilakukan pemeriksaan lanjutannya Pak supaya sesuai apakah ada yang tindakan. Baik, alhamdulillah kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.